Tapi Bu Eliza, kalau Anda melihat nih permasalahan tata kelola pangan yang masih muncul di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa, Bu? Dulu kan kita sempat simak gitu ya soal beras oplosan, kemudian juga sampai dengan minyak yang nggak sesuai takaran. Ini seperti apa dari Core Indonesia melihatnya? Silakan. Ya, jadi persoalan di pangan Indonesia itu sangat kompleks ya, dari hulu sampai ke hilir. Kalau di hulu kita memang kurang riset, sehingga penerapan teknologi informasi itu masih sangat kurang, dan makanya produktivitas kita relatif rendah. Nah, jadi kita itu produksi terbantu karena adanya luasan lahan seperti itu, jadi bukan dari sisi produktivitasnya. Dan kalau dari sisi hilir, nah ini yang menyebabkan kenapa bisa terjadi oplosan beras, terus juga minyak goreng yang tidak sesuai dengan takaran. Nah, ini karena kurangnya pengawasan di level hilir. Hmm. Nah, dan ini tuh kurang berjalan dengan baik. Mekanisme pengawasannya seperti apa, dan pertama kali oplosan beras ditemukan itu oleh Kementan, Kak. Yang mana itu Hmm. harusnya mengurusi di sisi hulu, bukan Ya. di sisi hilir. Di sisi hilir ini harusnya Kemendak dan juga ya Satgas pengawasan di operasi pasar seperti itu. Nah, jadi memang ini seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mulai memperketat dan meningkatkan pengawasannya, karena bagaimanapun ini adalah kepercayaan konsumen. Konsumen harus mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang mereka beli seperti itu. Jadi kalau misalkan sampai eh, konsumen ini sudah tidak percaya terhadap sebuah produk, nah ini kan jadinya menjadi suatu hal yang kurang baik seperti itu. Capaian-capaian swasembada pangan yang sempat dijanjikan tapi meleset di tahun pertama ini seperti apa, Pak? Dan permasalahan pangan yang bisa dibilang muncul seperti tadi ya beras oplosan, kemudian juga sampai dengan harga beras yang mahal misalnya itu gimana, Pak Riono Caping? Jadi untuk kebutuhan strategis yang bersifat kuantitatif untuk pemenuhan dalam negeri, baik untuk Hmm. konsumsi masyarakat banyak ataupun juga untuk kepentingan di hilir ya untuk industri misalkan, memang sebenarnya tidak banyak perubahan ya. Baru capaian yang memang mungkin kita bisa pastikan bagus itu baru dari sisi produksi beras kita. Sehingga ini menjadi catatan yang butuh keseriusan dari pemerintah, dari Pak Presiden untuk memastikan bahwa dengan anggaran tahun depan yang sampai 40 triliun itu ada perubahan yang signifikan berkaitan dengan capaian produksi ini. Hmm. Kemudian kalau beras oplosan, ya memang definisi ini yang saya sampaikan penggunaan kata beras oplosan yang kemudian viral yang Ya. dilakukan oleh Pak Mentan ini menurut kami kurang tepat dari awal, dan di Raker kemudian di RDP dengan eselon 1 saya ingatkan bahwa beras oplosan itu ya memang ada tujuan tertentu gitu, yang sampai akhirnya Pak Mentan minta maaf kan berkaitan Hmm. dengan beras oplosan yang membuat gaduh. Jadi masyarakat harus kita didik bahwa beras itu memang dimik gitu ya, dicampur sesuai dengan peruntukan dan tujuannya. Misalkan untuk kualitas tertentu, kelasnya premium, kelasnya medium, kelasnya subsidi, itu memang harus dicampur, harus dimik gitu untuk mendapatkan sesuai yang diinginkan oleh kita, mau untuk kepentingannya apa. Baik, perlu literasi yang lebih masif ya ke masyarakat ya. Sebelum kita lanjut perbincangan dengan ketiga narasumber, saya akan bacakan dulu beberapa komentar yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0812 118 8181. Mohon disimak untuk Bu Eliza, Pak Riono, dan juga Pak Henry. Selamat pagi untuk Bu Jamilah di Kalideres, Jakarta Barat. Sekarang harga pada mahal, telur saja sampai 32.000. Ini kenapa ya pangan kita semakin mahal? Ada isu katanya harga naik karena ada program MBG. Kemudian berikutnya dari Bogor ada Pak Akbar. Harga beras sering naik tapi petani belum sejahtera. Pemerintah belum serius sasar kesejahteraan petani. PR besar nih. Mohon ditanggapi dulu dari SPI Pak Henry, silakan. Ya, jadi menurut kita harga-harga ini tidak akan bisa terkendali, ya. Produktivitas juga tidak akan naik, ya, eh, yang bisa dinikmatin oleh rakyat, ya. Kalau reforma agraria tadi tidak dilaksanakan, ya, kelembagaan petani, koperasi-koperasi tani tadi tidak dikembangkan, ya, dan yang kedua tidak didorong, katakan
pembangunan alat-alat produksi pertanian di Indonesia ini. Ya, kalau kita masih impor traktor, pupuk, apalagi sebagainya, teknologi dari luar, nggak bisa. Jadi semuanya itu harus dibuat. Dan tentunya tadi kelembagaan pangan tadi termasuk distribusi pangannya. Kalau masih dikuasai oleh korporasi-korporasi besar, ya ini harga pangan akan melambung tinggi. Dunia bukan kekurangan pangan, ya, tetapi rakyat di dunia yang tidak bisa membeli pangan. Jadi bukan peningkatan produksi yang tidak bisa kita lakukan, ya, tapi peningkatan produksi yang bukan untuk rakyat, untuk sanggup dibeli oleh rakyat. Itu yang menjadi soal di dunia.